tegese ing awake nisa. Oleh maris karhan kelawan nyereng. Lafat karhan bil fathi kelan den waca fathah karhan wa dhammi lan den waca dhammah kurhan. Lugatani yaiku lugat loro. Secara bahasa memang bisa dibaca karhan, saged diwaos kurhan, dan memang qiraahnya memang enten dua, termasuk qiraah sab'ah semua, enten sing maos karhan, enten sing maos kurhan. Mukrihinna tegese pira-pira wong kang nyereng ing nisa. Ala dalika ing atase mengkono-mengkono antarisu. Kanu ana sapa kaum bil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah iku yarisuna padha maris sapa kaum nisa aqrabaihim ing pira-pira ing wadone pira-pira kerabate kaum paing syau mengko lamun karep sapa kaum tazawwajuha mengko padha ngrabi sapa kaum ha ing nisa bila sodakin kelawan tanpa mas kawin au zawwajuha utawa ngrapiaken sapa kaum ing nisa wa akhadilan padha ngarap sapa kaum sodakoha ing mas kawine nisa au adluha utawa ngalang-alangi sapa kaum ha ing nisa hatta taftadiya sehingga nebusi sapa nisa bima kelan perkara warasathu kang maris sapa nisa'u ing ma au tamuta utawa sehingga mati sapa nisa payarisuha mongko maris sapa kaum ha ing nisa panuhu mongko den cegah sapa kaum andalika saking mengkono-mengkono tazawwajua bila sodakin dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yakhilul lakum antarisun nisaa karha. Niki awal ayat. Dereng ayatnya dereng sempurna. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Niki berarti ayatnya ayat madaniyah. Dan ini kan termasuk napa bagian dari surat An-Nisa. Jadi sing dibahas niku kata-kata urusan terkait dengan perempuan. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu untuk mewaris perempuan dengan memaksa. Mewaris perempuan niki maksudnya ya mewaris diri perempuan itu, bukan mewaris hartanya. Kalau warisan harta kan pun dijelasni kalau wingi bahwa istri meninggal maka suami mendapat bagian sekian, ibnun sekian. Nek teng mriki mboten. Sing diwaris mboten bondone tapi zatiyae wong wedok niku wau. Mesti ngeten. Di zaman jahiliyah dan termasuk di awal-awal Islam niki lek enten tiyang jaler meninggal kemudian punya istri maka kerabatnya berarti saudaranya mayit yang meninggal atau anaknya mayit dari istri yang lain niki bisa mewaris perempuan itu. Bukan mewaris hartanya ya, diri perempuan itu. Prakteknya ngeten nggih. Oleh enten niku wau nggih, tiyang sing meninggal terus gadah bojo niku umpane apik ya. Nah iki anak kuwalone utawa saudarane mayit iku rebutan ngepek bojo tinggalane. Caranya dengan melemparkan sesuatu, biasanya niku kelambi ke perempuan itu. Sing dhisik
melemparkan baju ke perempuan itu berarti dia berhak terhadap perempuan itu. Itu zaman jahiliyah. Ketika sudah dilempar baju, maka yang melempar punya hak terhadap perempuan itu. Dalam hal ini yang melempar baju punya 3 pilihan. Bisa dinikahi dengan tanpa mahar karena mencukupkan mahar dari yang suami yang meninggal itu. Dianggap itu wis mencukupi. Sehingga umpama menikahi tidak perlu mahar. Jadi anak gawan niku iso ngrabi ibu tiri. Dia siapa cepat ya siapa dapat. Jadi yang melempar baju, golek sing melempar iku dulure mayit ya berarti dia sing berhak dhisik. Ini cepet-cepetan. Oleh enek dulure atau bapak arep mati kok dadak ibu tiri apik wis sing durus duduk sing arep mati. Tapi tinggalan. Iku zaman jahiliyah niku ngoten niku. Saja gak menarik ya mboten, ora ana sing rebutan. Bisa dinikah dengan tanpa mas kawin, mencukupkan mas kawin dari suaminya yang meninggal, atau dia nikahkan dengan orang lain. Kemudian maharnya menjadi milik yang memiliki tadi. Dirabekne karo wong liya. Engko mahare pira? Engko mahare menjadi milik sing melempar baju tadi. Atau ya ora dirabi, ya ora dirabekne, ditahan sampai dia nanti mau menyerahkan hak warisan terhadap suaminya yang meninggal. Kan punya warisan terhadap suaminya. Engko warisane dipek. Lek kuwi diwehne ya berarti selesai, lek ora diwehne ya ora dirabekne, ya ora dirabi, pokoknya ditahan. Jadi ada 3 pilihan. Niku asbabun nuzule niku ngoten niku. Dan itu juga berlaku di awal-awal Islam. Dan itu masih berlaku di awal-awal Islam. Tapi lek anak iki ambak nggih mboten karepe sing anak tiri. Anakne anak tiri utawa dulure mayit sing meninggal. Atau dibiarkan sampai dia meninggal, terus kemudian nanti dia berhak mendapat warisan dari perempuan yang meninggal. Ini putirine ya ora dirabi, ya ora dirabekne, ya ora dijaluk hak warise, tapi dinteni sampai meninggal es mati, otomatis jadi milik orang sing melempar baju. Jadi berarti ada 4 pilihan. Terus suwiji dinten niku enten seorang sahabat sing meninggal, kaum Ansor, namine Abu Qais. Abu Qais niki termasuk sahabat. Gadah bojo namine Kubaisyah. Fala mamata qoma ibnun lahu kilais Qais. Begitu Abu Qais niki meninggal, anake sing jenenge Qais, enten sing dawaken namine Qais. Ini segera melemparkan baju kepada ibu tirinya. Berarti menjadi miliknya. Setelah melemparkan baju, ternyata tidak dinikahi, juga tidak dinikahkan kepada orang lain. Ya ora diwehi nafkah. Akhire bojone sing namine Kubaisyah niki lapor teng Kanjeng Nabi. Critakne,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Aba Qais niku meninggal, terus anak tiri kula niku mengambilku dengan melemparkan baju, tapi ternyata saya tidak dinikahi, tidak diberi nafkah, juga tidak diberi kebebasan untuk menikah yang lain lagi. Faqala umkusi fi baitika hatta ya'tiya amrullah fika. Wis kowe entenono sik nyang omahmu, engko ngantek enek wahyu ka Gusti Allah sing turun. Terus akhirnya turun iki, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisaa karha. Wahai orang-orang beriman, tidak halal lagi bagi kamu untuk mewaris perempuan yang ditinggal mati suaminya dengan cara memaksa seperti itu. Nah, ini karepe ayat niki ini menceritakan artinya bahwa napa niku aturan-aturan Islam sing terkait rumah tangga, pernikahan dan lain sebagainya niku ya melalui proses, ora langsung tertata seperti teng kitab-kitab fikih niku mboten. Ya awal-awalnya melalui proses. Asalnya ngeten niki terus akhirnya mboten angsal lan sak teruse. Nah, kemudian terus menjadi sebuah ketentuan sing pun sempurna kados sing teng kitab-kitab fikih niku wau. Awale proses-prosesnya. Wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahisatin mubayyinah. Enten sing mubayyinah, enten sing mubayyinah. Ini memang qiraat kali. Wala ta'duluna ai anta duluna lan ora halal yen to ngalang-alangi sapa sira hunna ing azwaj. Niki pun benten malih niki. Satu ayat tapi niki pun benten kali nginggile. Ai tamna'u tegese yen to nyegah sira kabeh azwajakum ing pira-pira bojo wadon sira kabeh an nikahi ghairikum saking nikah ing liyane sira kabeh bi imsakina kelawan ngeker ing nisa wala ruhbatin lan ora demen ora wala ruhbatalan ora demen iku mujud lakum kudu sira kabeh bina ing dalem nisa diroron krana gawe melarat. Tujuane litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Litadhabu krana are yen to lunga sira budalan karepe mengambil bi ba'di ma kelan setengah perkara ataitumuhunna kang wis paring sapa sira kabeh ing nisa. Minal mahri tegese saking mahar. Dan janganlah kamu menghalangi atau mencegah istri-istri kamu, tujuannya agar kamu bisa mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yaitu mahar. Karepe ngeten. Lek teng Arab niku kan memang mahar kagem tiyang istri memang rata-rata kathah. Lek teng Indonesia kan mboten nggih. Paling seperangkat angkat salat sehingga iman-iman dengan apa yang telah diberikan niku mboten enten. Sing diwehne kadang mahare sandal jepit. Sakniki sing viral mahare minyak goreng. Ini kan. Sehingga ketika setelah niku dalam perkawinan ada sesuatu tidak sampai menyesal dengan apa yang telah diberikan. Mergo sing weri ya mek saiki. Kalau di Arab memang maharnya banyak. Nah, sehingga ketika di tengah perjalanan kemudian napa niku sing lanang setelah mengetahui tabiat si istri atau
apa yang lainnya kemudian jadi gak cocok. Nah, setelah itu dia menggantung istrinya, ya ora diwehi nafkah, tapi ya ora apa itu, ya ora difurqah. Jadi dia tidak menyayangi, tidak mencintai, tapi ya tidak mau melepaskan. Tujuannya agar maharnya itu bisa kembali lagi. Ben bojone mau sing wedok wau njaluk tebusan, ben njaluk tebusan. Aku pegatan kok tak wehi demikian. Engko maharmu tak balekne. Nah, itu kalau di Arab dulu biasa terjadi. Ya mergo itu tadi, mahar yang diberikan itu memang banyak. Nah, yang Indonesia kan tidak seperti itu. Kok enggak mungkin ngarep-ngarep apa itu mahar itu kan, dan kecuali kalau memang maharnya banyak seperti di Arab. Karena memang kalau dalam mazhab Syafi'i mahar itu kan tidak ada batasnya. Minimal berapa niku, maksimal berapa, semua ulama sepakat tidak ada batasnya. Tapi minimal berapa niku ulama berbeda pendapat. Lek mazhab Syafi'i niku tidak ada batasnya. Yang penting sesuatu yang bernilai meskipun sedikit. Bahaya sing digawe di Indonesia itu. Karena sing ngomong kan Syafi'i. Hingga mahar berapapun, 1.000 rupiah ya enggak apa-apa. 500 rupiah enggak, yang penting sesuatu yang punya nilai. Ini cara mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali ini sama. Mazhab Maliki kali mazhab Hanafi niku ada minimalnya. Ada minimalnya. Karena ini sebuah pernikahan. Karena sebuah pernikahan sesuatu yang sakral, sehingga sesuatu yang dijadikan mahar ya harus sesuatu yang berharga. Jadi bahwa pernikahan itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang yang sakral, yang punya nilai. Karena itu maharnya juga harus bernilai. Lah, nilai mahar itu seberapa? Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menilai harta itu dari ketentuan nisabnya orang yang mencuri. Orang mencuri yang dipotong tangan itu kalau 1 nisab. Nah, nisabnya berapa? Kalau menurut mazhab Hanafi itu 10 dirham. Kalau menurut Maliki itu 3 dirham. 3 dirham itu hampir setara 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 4 gram. 4 gram. Berarti minimal yaitu kalau berarti minimal 1 dinar ya. Kalau jadi 3 dirham. Kalau apa itu Hanafi 10 dirham, berarti lebih dari itu. Berarti jutaan lah, jutaan. Cara sekarang ya jutaan. Atau 4 juta, atau kalau 1 gram itu 500.000 ya berarti 2 juta. Nah, itu seperti itu. Minimal seperti itu, minimal seperti itu. Tapi kalau maksimalnya ada. Kalau mazhab Syafi'i tidak apa-apa, sehingga makanya mahar sandal jepit ya tidak apa-apa. Karena itu kan ya ada nilainya. Karena itu mengikuti mazhab Syafi'i. Nabi sendiri kan maharnya juga banyak-banyak. Karena memang tradisinya seperti itu di sana itu. Makanya kemudian ada larangan untuk menggantung perempuan yang menjadi istrinya, digantung dalam arti tidak dikasih sayangi, tidak disayangi, tidak diberi nafkah,
tapi juga tidak dilepaskan, tidak dipegat. Tujuannya biar minta cerai dengan membayar tebusan. Artinya biar mas kawinnya dulu itu kembali lagi. Namanya wala ta'duluhunna litadhabu biba'di ma ataitumuhunna, untuk mendapatkan kembali sebagian dari mahar yang dulu pernah diberikan kepada istrinya, maupun jaluk tebusan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi menyiksa dan menggantung perempuan seperti itu dilarang dalam syariat. Illa ayatina bifahisatim mubayyinah atau mubayyanah. Illa ayatina yen to nekani sapa nisa bifahisatin kelawan penggawe kang ala mubayyinatin. Anten sing mubayyanatin kang den pertelaken atau mubayyinatin kang pertelo. Bifat kil ya iklan den waca fathah ya wa kasrilan kasrai ya. Buyinat tegese den pertelaken. Au hiya utawi fahisah iku bayyinatun kang pertelo apa fahisah. Zinan tegese zina au nususin utawa furik. Falakum mongko iku tetep kudu sira kabeh antadurruhunna, gawe melarat sapa sira ing nisa hatta yaftadina singgo nebu sapa nisa mingkum saing sira kabeh wayah talikna lan khuluk sapa nisa. Nah, kecuali kalau mereka istri-istri kamu melakukan sebuah perkara yang sangat buruk, fahisatin bayyinah. Fahisan bayyinah ini ditafsiri misalkan selingkuh atau purik, sudah tidak mau berani pada laki-laki. Kalau seperti itu boleh menggantung seperti itu agar dia minta cerai dengan tebusan. Ya, itu boleh. Sebagian mengatakan kalau ditafsiri fahisah mubayyinah itu zina, berarti ayat ini sudah dinasakh dengan ayat bahwa kalau terbukti zina ya maka harus diranjam dan lain sebagainya atau didera dan lain sebagainya. Tapi sebagian mengatakan ya maksudnya tidak seperti itu. Walaupun seperti itu, laki-laki punya hak untuk menggantung seperti itu. Wa asyiruhunna bil ma'ruf wa asyiruna lan mergaulono sapa sira kabeh hunna ing nisa bil ma'ruf lan bagus. Bil ijmali tegese klan gawe bagus bil qauli ing dalam ucapan wa nafaqatil nafaqah wal mabitilan nginepe ya tempat bermalam. Wa asyiruna bil ma'ruf, kemudian pergaulilah istri-istri kamu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini lek ngomong ya sing api. Kalau berkata kepada istrinya ya harus dengan ucapan yang baik. Nafkahnya ya harus cukup. Kemudian tempat tinggalnya ya harus yang layak sesuai dengan status istrinya ya, kondisi istrinya. Itu namanya wa asyiruhunna bil ma'ruf. Sama dengan yang walahunna alaina misluma alaikum bil ma'ruf itu ya, yang pilih kok. Asiruna niku maknane mergauli. Jadi teng mriki dawuhe niku asyiruhunna bil ma'ruf mboten amiluhunna bil ma'ruf. Lek amiluhunna niku hubungan sing sifatnya itu muamalah. Apik ketika melakukan akad bar niku pun mboten. Makane kalau jual beli ya apik karo pembeli, tapi ya apik pas ketika itu. Setelah itu ya ndak ada tuntutan untuk
apik neh. Tapi kalau asyiruna itu bergaul yo apik dalam segala hal. Sing berkaitan kalian rumah tangga. Jadi apik tidak hanya ketika di mukanya saja. Di luar itu juga tetap berbuat baik. Orang ngelek-ngelek, orang ngomongin kekurangan dan lain sebagainya. Itu namanya asyiruna bil ma'ruf. Fa ing karihtumuhunna mongko lamun sengit sapa sira kabeh ing nisa. Fasbiru tegese padha sabar sapa sira kabeh. Fa asa mongko menawa antak rau yen to sengit sapa sira kabeh syai'an ing suwi-wiji wa yaj'al lan dadekaken sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem wa yaj'al lan dadekaken sapa Allah fihi ing dalem syai'an khairan ing bagusan kasiron kang akeh wala laulan menawa iku yaj'alun dadekaken sapa Allah bina nisa dalika ing kono khairan kasira ya yarzuqakum gambari yen to paring rezeki sapa Allah kumisra kabeh minhuna saing nisa waladan ing anak sholihan kang soleh. Ketika kamu tidak suka ya, gak seneng karo istri karena mungkin perangainya yang kurang baik, tapi yang tidak sampai fahisah ya. Maka bersabarlah. Karena bisa jadi kamu tidak suka dengan sesuatu, tetapi Allah punya rencana untuk menjadikan sebuah kebaikan di balik itu semuanya. Maksudnya ayat niki dalam rumah tangga ketika tidak ada kecocokan pihak suami utawa istri, suami ora gampang-gampang menceraikan istri. Demikian juga istri tidak gampang-gampang minta dicerai dari suaminya. Tapi karo Gusti Allah itu kan sabar. Sebab bisa jadi itu salah satu proses ujian Allah untuk menjadikan kebaikan-kebaikan di balik itu setelahnya. Wek kesusu kadung dipegat, bano bar getun. Mbasan dirapi wong liya malah ketok luwih apik. Nah iki getun. Iku asa antakrosean Fa'as antakrosean wa yas'allahu fihi khairan katsira. Bisa jadi itu ujian dari Allah. Atau bisa jadi setelah perasaan seperti itu, lek iso bertahan, Allah memberi imbalan keturunan sing apik. Ono kan wali-waline Gusti Allah itu mesti bojone rewelan ya. Fa'asa antakrosean wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi oleh Allah diangkat derajate malih dadi wali mergo jalur sabar punya istri seperti itu. Bisa jadi nanti setelah itu Allah akan memberikan keturunan sing apik. Karena wong tidak boleh tergesa-gesa mengambil keputusan untuk bercerai. Sebab itu proses dari kebaikan yang Allah akan berikan di kemudian hari. Nah, fa'asa antakrau syai'aw wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Yang iki diarani ditafsiri diancontone bi ayyarzuqakum minhunna waladan sholihah. Bisa jadi setelah itu kalau iso bertahan Allah akan memberikan keturunan sing apik dari istrinya itu. Wa in aradtum istibdala zaujin. Jadi hanya di kitab-kitab itu diceritakan dari karepe kon sabar lah. Urusan rumah tangga gegeran itu semuanya mesti mengalami. Dan tidak hanya kita, Nabi pun juga mengalami problem rumah tangga. Kita membaca sejarah-sejarah Nabi, ya pernah istrinya juga menuntut yang seperti ini. Itu suatu yang biasa. Dan
itu diantara proses Allah menjadikan kebaikan di balik itu. Nah, di kitab itu ceritakan asyakir wasobir fil jannah, orang yang bersyukur dan orang yang sabar sama-sama masuk surga. Dan diceritakan ada seorang laki-laki yang penampilannya buruk sementara istrinya sangat cantik. Jadi the beauty and the best ya. Jadi si buruk dan si cantik. Setiap bertemu dengan istrinya, sang laki-laki ini selalu tersenyum. Aku seneng bojone ayu. Tapi yang istrinya setiap ketemu suaminya ya ngempet. Mereka suaminya tidak seperti yang diharapkan oleh sang istri. Ya, mereka dirabekne karo wong tuane. Tapi dia tetap bertahan. Setelah bertahun-tahun si istri mengatakan, insya Allah kita berdua nanti berada di surga. Kata suaminya, kenapa bisa begitu? Ya karena kamu selalu bersyukur mendapat istri seperti saya, dan saya bisa bersabar mendapat suami seperti kamu. Bukankah orang yang sabar nanti akan masuk surga, orang yang bersyukur juga akan masuk surga. Jadi saya masuk surga dari jalur sabar, panjenengan itu masuk surga dari jalur syukur. Artinya apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu ya bisa mengantarkan seorang masuk surga. Lek pas apik ya kudu syukur, jalure ya berarti kudu syukur. Lek pas gak cocok ya jalure kudu sabar. Itu fa'asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zauj. Wa in aradtum lan lamun ngarepaken sapa sira kabeh istibdala zaujin ing amrih ganti bojo wadon makana zaujin ing dalam dadi gantine bojo wadon kang pertama ya. Ai akhadat sing ngalap sapa wong ing zaujin badala kelan dadi gantine zaujin yang makana zaujin iku bi antol laktumu gambar yen to nolak sapa sira kabeh ing zaujin sing makana zaujin waqat ataitum wa ataitum ikhdahunna kintoron ai waqat ataitum lan kalih teman-teman wis awes sapa sira kabeh ikhdahunna ing salah suwijine zaujat zaujat si propro bojo wadon kintoron ing bondo kang akeh malan teksi bondo kasiron kang akeh sedekon karo dadi mas kawin namanya kintoron. Kintoron ini diartikan pokoknya bondo sing akeh. Dulu itu orang-orang Arab dulu kan belum ada bank dan lain sebagainya. Jadi kalau menyimpan uang, menyimpan harta, itu kalau uangnya sedikit biasanya dari kantong-kantong yang terbuat dari kulit. Kalau uangnya tidak banyak biasanya dari kantong kulit kelinci atau kulit yang binatang-binatang yang kecil. Kalau agak banyak ya dari kulit kambing. Kalau yang banyak, nah itu dari kulit sapi atau kerbau itu. Nah, kantong yang dari kulit sapi atau kerbau untuk menyimpan uang yang banyak itu namanya kintoron. Kintoron. Jadi diarani kintoron itu berarti uangnya sudah miliatan. Jadi kalau untuk mewadahi uang dinar itu mesti ribuan. Kalau 1000 dinar itu kan sudah miliatan, ribuan. Itu namanya kintoron. Tapi maksudnya di sini pokoknya harta yang banyak lah, Fala ta'khudhu mongko aja ngalap sapa sira kabeh minhu saking kintoron saean ing siji-siji. Atakhudunahu apa to ngalap sapa sira kabeh hu ing kintoron buhtanan kelawan
ngani ngoyo dzulman tegese kelan zalim wa isman lan kan dosa mubinan kang pertelo bayinan siang pertelo wa nasbu ma tena sope buhtanan wa isman iku al khalin sadadikal wal istifhamu uta istifham kulit taubihi krana meleh-melehaken wal ingkaran krana ingkar wal ingkari lan krana are ingkar sfina itu apa nih wa kaifa karepe wal istifham iku li taubih wal ingkar fi wa kaifa ta'khuduna ing dalem dawuh wa kaifa ta'khuduna wa kaifa lan khali kaya apa ta'khuduna ngalap sapa sira kabeh ing kintoron bi ayi wajin dengan berbagai cara kanthi dene dalan waqat afdalan teman-teman wis tumeka karepe ngumpuli ya. Wasolat tekse temeka sapa ba'di setengah sira kabeh ila ba'din marang setengah kang weneh. Bil jimai kelawan jima al muqarriri kang netepaken apa jima lil mahri maring mahar. Waqat nalus ngalap sapa zojat mingkum ing sira kabeh saking sira kabeh misakon ing janji ahdan janji ghalidon kang abot. Ini ketika kamu ingin menikah lagi ya, menceraikan istri yang lama kemudian ingin menikah lagi itu namanya wa in aradtum istibdala zaujin makana zauj. Hanya kalau terpaksa memang pernikahan tidak bisa dipertahankan kemudian diceraikan kemudian mau menikah dengan perempuan yang lain wa ataitum ihdauna kintaron dan kamu telah memberikan mahar yang banyak sekali misalkan di istri yang pertama fala ta'khudhu minhu syai'an maka kamu jangan sampai mengambil kembali mahar itu ya seperti tadi saya terangkan bahwa tradisi Arab memang maharnya banyak-banyak sehingga kalau terjadi perceraian biasanya akan diminta kembali. Nah, itu menurut syariat tidak boleh gitu. Tidak boleh untuk diminta kembali. Mahar itu tidak boleh diminta kembali. Kalau sudah diberikan ya berarti sudah menjadi haknya istri. Jadi tidak bisa diambil kembali. Kecuali kalau belum dikumpuli kemudian sudah cerai ya maka nanti separuh dari mahar itu kembali separuh mahar dari kembali. Jadi kalau dalam syariat itu jadi rabi sedurung sempat kumpul berhubungan badan terus gak cocok maka mahar yang diberikan bisa kembali separuh. Nah, repotnya di Indonesia kalau sandal jepit yang diambil hanya satu itu dikumpul. Ya tentu ya nilai harganya berapa. Itu tidak boleh diambil kembali meskipun maharnya itu banyak sekali. Nah, ayat ini dulu yang dibuat dasar oleh seorang perempuan dulu zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah karena maharnya orang Arab itu kan banyak-banyak terlebih kalau dia seorang bangsawan atau yang maharnya jor-joran kadang sehingga Sayyidina Umar pernah mau membuat keputusan batasan maksimal mahar itu berapa agar orang tidak terlalu jor-joran. Karena dia sebagai khalifah kepala negara ya tentu kan bisa membuat keputusan yang seperti itu sehingga mau diputuskan sekian maksimalnya sekian. Kemudian ada seseorang perempuan yang memprotes Sayyidina Umar, wahai Umar, mentang-mentang kamu jadi khalifah walaupun itu jabatan tertinggi di dunia ini terus kamu mau memberikan batasan maksimal mahar padahal Allah zat yang maha kuasa yang di atas kamu saja tidak membatasi mahar
Kata Sayyidina Umar, mana itu yang mengatakan Allah tidak membatasi? Kemudian baca ayat ini. Wa ataitum ihdahuna kintoron. Kintoron itu kan berarti mahar yang banyak. Kata kintoron berarti tidak ada batasnya, sebanyak apapun. Ya Allah saja tidak membatasi, kok kamu mau membatasi? Kata Sayyidina Umar, lupano sing luwih pinter kok Sayyidina Umar kok akeh men. Hanya dia tidak jadi memberikan batasan maksimal mahar. Tapi memang yang baik ya tidak terlalu banyak. Tapi ya jangan terlalu sedikit. Fala ta'khudhu minhu syai'an, maka jangan kamu ambil kembali. Atakhudhu nau buhtanan wa isma mubina. Apakah kamu mau mengambil kembali dengan cara lalim, dengan dosa yang jelas? Karena barang yang sudah diberikan ya tentu tidak bisa dipaksa diambil kembali kalau tidak diberikan secara sukarela kepada dari orang yang telah memberikan itu. Dengan menelan air ludah yang sudah dikeluarkan. Wa kaifa ta'khudunahu, nah ini karena seperti ini. Bagaimana mungkin kamu mengambil kembali padahal kamu sudah melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau belum melakukan hubungan suami istri, belum pernah dikumpuli, lah bisa diambil separuh. Tapi kalau sudah melakukan hubungan suami istri, ya tentu tidak boleh diambil kembali. Bagaimana mungkin kamu akan mengambil kembali padahal kamu sudah melakukan hubungan suami istri? Waqad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan kamu dan mereka sudah mengambil janji yang kuat daripadamu. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan berarti dia membuat ikatan janji yang kuat. Satu, janji sebagai amanah, bahwa itu adalah amanah Allah, istri itu adalah amanah Allah. Kedua, bahwa dia akan, karena Allah akan mengatakan mawaddatau warahmah. Kalau dikatakan mawaddah warahmah dalam sebuah pernikahan, itu tujuannya adalah tercipta mawaddah warahmah. Berarti ada ikatan untuk mawaddah, kemudian juga ada ikatan untuk rahmah. Nyenengi, kemudian rahmah itu di atas seneng. Jadi welas. Welas itu seperti apa ya? Wong tua yang anake. Senajan anak nakal kaya apa ya tetap disayang, Ini rahmah. Ada namanya misakon ghalidha. Satu sebagai ikatan bahwa itu sebuah amanah, kemudian ada ikatan untuk menciptakan mawaddah, kemudian ada ikatan untuk punya sifat rahmah kepada istrinya. Nah, itu waqadna minkum mitsaqan ghalidha. Ai syadidan tegese kang banget. Wa utai syadid, wa utawi waktu iku ma perkara amaro kang perintah sapa Rasulullah bi iklan ma min ibsakina saking ngeker ing nisa bima'rufin kelam bagus au tasrihinna utawa ngumbar ing nisa pisan kan bagus, yaitu bahwa perintah Allah kalau orang menikah maka ya harus tercipta mawaddah warahmah. Kalau melepaskan ya harus melepaskan, mentolak ya harus mentolak yang baik. Mentolak yang baik itu ya berarti tidak mengambil kembali, tidak ngundat-ngundat apa yang telah dia berikan kepada istrinya. Tahu tukok ini, ya itu namanya tidak tasrihina bi ihsan. Oke, dan kurang lebihnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.